Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Viva. Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi marketplace, salah satu marketplace di Indonesia yang cukup terkenal, bahkan bisa dibilang sekarang nomor satu di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan si Oren Shopee. Kali ini kita akan belajar tentang fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi ini. Buat teman-teman yang belum pernah menggunakan aplikasi ini, khususnya untuk jualan, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara berjualan di Shopee, kemudian fitur-fitur apa saja yang kita pakai di aplikasi ini. Oke. Pertama kita buka aplikasi Shopee-nya. Ini saya gunakan Shopee saya yang kedua ya. Ya, kita buka aplikasi Shopee-nya. Kalau teman-teman belum punya aplikasi Shopee, silakan di-download di Play Store. Kemudian setelah di-download, registrasi ya menggunakan nomor HP, email, kemudian bikin username, bikin password. Habis itu kalau udah nanti bisa login ke akun Shopee-nya. Kalau teman-teman yang baru login akun Shopee saja belum pernah berjualan, nanti tampilannya akan seperti ini. Akan muncul kayak gini ya. Jadi ini khusus untuk yang belum pernah jualan. Nah, kalau yang sudah pernah jualan, ini bisa diklik toko saya. Nih, berarti tampilannya seperti ini adalah toko. Kita kembali lagi, tampilan awal ini adalah tampilan akun Shopee teman-teman. Kalau teman-teman ingin belanja, biasanya kan klik beranda, kemudian kita cari barang-barang apa saja yang kita butuhkan ya. Nah, ini kalau belanja biasanya kayak gini. Nah, sekarang kita akan bahas tokonya. Bagaimana kita bikin toko di Shopee. Pertama-tama kalau udah punya akun ya, tadi akun kita sudah bahas di awal, akun kita buat saat kita registrasi, itu namanya akun. Sekarang kita bikin toko. Ini klik toko saya. Oke, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman belum punya toko, nanti di nama toko ini akan sama dengan nama username ini. Nah, ini kok bisa beda? Ya, ini karena sudah saya ubah. Settingnya bagaimana? Nanti ini di pengaturan. Pengaturan profil saya. Nah, ini bisa diubah nama tokonya. Oke, seperti itu. Simpan ini, silakan dilengkapi ya pengaturan profilnya. Kemudian alamatnya juga silakan dilengkapi, pengirimannya dari mana. Jangan lupa kartu rekening bank. Ya, ditambahkan kartu rekening banknya. Gunanya untuk apa? Gunanya kalau nanti kita sudah berjualan kemudian ada yang order, uangnya akan kita dapatkan dari ini akun bank yang udah kita input di Shopee. Jadi kita bisa cairkan dari situ. Jadi sistemnya di Shopee itu pembeli itu nggak langsung transfer ke kita, melainkan pembeli atau customer itu transfernya ke Shopee Pay. Jadi ke Shopee Pay uangnya, baru kita kirim barangnya. Setelah itu barangnya diterima oleh pembeli. Pembeli melakukan notifikasi atau pemberitahuan bahwasanya dia sudah menerima barangnya. Nah, setelah itu uang yang di Shopee Pay itu akan cair, uang yang ada di rekening Shopee akan cair ke Shopee Pay kita. Nah, seperti ini. Saldo penjual nanti akan muncul, saldo penjual ini akan muncul. Bagaimana cara nariknya? Lah, tinggal klik aja penarikan. Nah, nanti kalau teman-teman udah ngisi rekening yang tadi akan muncul kayak gini. Ini rekening-rekening saya akan muncul seperti ini. Tinggal nanti jumlah tarik saldonya berapa. Misal ada saldo 1 juta, bisa ditarik 1 juta. Oke, konfirmasi. Kemudian nanti pakai password biasanya. Seperti itu ya cara menariknya. Oke, kemudian saya lanjutkan ke pengaturan tadi.
kartu rekening, kemudian pengaturan chat. Pengaturan chat ini diperlukan manakala untuk balas cepat ketika kita tidak aktif toko Shopee-nya, atau ketika teman-teman nggak pas pegang HP, atau ketika teman-teman nggak ada kuota atau nggak ada internet, seperti itu. Nanti kita bisa pengaturan chat kayak gini: selamat datang di toko kita. Nanti ini auto replay, ketika customer ngechat toko kita ini akan balas otomatis. Oke, seperti itu ya, biar customer tahu bahwasanya saat itu kita tidak berada di tempat. Bisa teman-teman isi juga. Kemudian pengaturan notifikasi pemberitahuan, ini teman-teman pengen dapat notifikasi di lewat apa, bunyi, ini bisa diatur-atur sendiri ya. Kemudian pengaturan privasi, pengaturan nggak usah, pengaturan komunitas. Oke, sudah. Yang penting yang atas-atas tadi ya, itu untuk pengaturan. Kemudian kita akan lihat, nah ini saldo penjual tadi udah saya jelaskan. Penghasilan saya, ini penghasilan tuh bedanya apa? Saldo penjual sama penghasilan. Kalau saldo penjual ini isinya uang kita yang ada di ShopeePay, atau bukan Shopee, maaf, uang yang ada di saldo, uang yang ada di saldo toko teman-teman ya, atau toko kita. Kalau penghasilan itu uang yang keseluruhan. Jadi misalnya ada orderan nilainya 100.000, tapi orderannya itu belum diterima customer, lah uang 100.000 itu akan muncul di sini. Lah nanti kalau orderannya itu sudah diterima customer dan customer sudah klik terima, maka uang 100.000 akan ganti ke saldo penjual. Lah yang bisa dicairkan itu adalah saldo penjual. Kalau yang penghasilan saya itu ibaratnya masih tertahan di Shopee. Kalau misalkan pembelinya itu komplain atau nggak terima barangnya, atau salah, atau selain, atau minta pengembalian dana, maka penghasilan saya ini yang akan dipotong, nominalnya di sini akan dipotong, seperti itu. Oke, jasa kirimnya jangan lupa diisi ya, disesuaikan sama tempatnya. Kalau saya biasanya pakai pos pasti, JNE Oke, JNE Rak, JNT secepat, karena di sini secepatnya nggak bisa, belum ada kurir, jadi saya nggak aktifkan secepat. Semoga nanti ada kurir ya. Oke, kemudian lihat penilaian. Nah, ini penilaian toko ya. Misalkan customer kasih penilaian ke toko kita, ini kita bisa lihat. Kemudian performa toko ini nanti penilaian ini, saya pakai toko saya yang lama jadi penilaiannya agak kurang bagus, nggak apa-apa ya. Oke, asisten penjual ini nggak usah, nggak penting, nggak apa-apa. Promosi saya, ya teman-teman bisa ikut promo toko kalau misalkan mau ngepromosikan tokonya, kemudian mau bikin voucher, buat voucher untuk new customer, atau untuk yang follow toko kita, ini bisa dibuatkan promosi ya tuh. Tapi nggak selalu, nggak wajib sih, sesenangnya teman-teman aja. Oke, kemudian penjualan saya, ini fitur penjualan saya di sini perlu dikirim, itu artinya orderan-orderan yang wajib kita kirim. Nah ini ada belum dibayar tuh, berarti customer sudah masukkan keranjang tapi belum dibayar. Yang penting ada di sini, dikemas. Dikemasnya ada 3 bagian. Semua pesanan perlu diproses atau telah diproses. Jadi semua pesan itu akan muncul di sini. Kemudian kalau perlu diproses tuh nanti akan muncul, baru kita proses. Telah diproses berarti kita sudah buat resi JNE, JNT-nya nanti akan muncul di sini. Nah, kalau udah kita kirim ke ekspedisi, nanti akan muncul dikirim. Kalau customer sudah klik terima, nanti selesai, seperti itu lah, kayak gini, ini selesai. Kalau pembatalan muncul di sini, kalau pengembalian muncul di sini. Oke, seperti itu. Ini fitur-fiturnya simple seperti ini aja. Ini produk-produknya ya. Jadi teman-teman bisa input produk-produknya, nanti saya kasih linknya.
Oke, ini seperti ini fitur-fitur yang ada di toko Shopee. Nah, ini chat ya, ini jangan lupa. Ini kalau ada customer yang chat kita akan balas seperti ini. Misal ada yang tanya, halo apakah produk ini masih ada, kita jawab produknya ada atau enggak gitu. Terus kita bisa tambahkan pembalasan cepat. Jadi di sini Shopee sudah menyiapkan teks ya, ini bisa diubah, kita bisa isi template pesan yang otomatis atau yang kita nggak usah ngetik berkali-kali dengan jawaban yang sama. Jadi kita siapkan aja template pesannya, misalkan selamat siang kakak, misalkan dengan Alfaza All Shop, ada yang bisa saya bantu? Maaf, dengan kakak siapa, di mana? Nah, nih kayak gini ya, simpen aja. Jadi kalau ada customer tanya kayak gini, kita bisa lah, ini muncul tuh kan, cepet. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi bisa disiapkan berbagai macam jawaban dari chatnya. Oke, nih. Nah, kalau misal customer tanya, kak minta link produk ini yang ini gitu ya, bisa diklik di sini terus produk. Oke, nanti akan muncul produk-produk ini, bisa kita kirim link produk ini. Nah, ini jadi customer nggak usah lihat di etalase kita langsung kirim aja linknya. Jadi nanti dia bisa klik link ini terus order di situ, seperti itu. Oke ya, sampai sini dulu pembahasan mengenai fitur-fitur dari aplikasi Shopee. Nanti saya akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum.